semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita akan masuk kembali dalam materi perkuliahan kita statistik. Kita akan mempelajari terkait dengan tendensi sentral atau ukuran pusat data. Tendensi sentral ini memang dilakukan di dalam perhitungannya itu kita untuk mengetahui pusat datanya itu di mana. Misal kita ingin mengukur nilai kecerdasan, ya, tinggi badan dan lain sebagainya. Jadi kita menghitung normalnya itu bagaimana. Misal gini, kecerdasan seseorang itu rata-rata misalnya dengan nilai itu 100 ya. Jadi dengan nilai 100 itu normalnya 100. Jadi yang kurang daripada 100 atau lebih dari 100 itu yang menyimpang dari angka tersebut itu sangat sedikit ya. Berarti normalnya segitu. Jadi kita untuk mengetahui pusat datanya di mana gitu ya. Jadi dalam angka-angka baik itu kalau kita menghitung data kelompok atau data tunggal, itu ukuran pusat datanya di mana gitu ya. Normalnya di mana, kita untuk mencari kenormalan data gitu ya. Di dalam tendensi sentral ini kita mempelajari khususnya ada 3 yang penting ya. Yang pertama itu kita mencari min atau rata-rata. Terus kemudian yang kedua kita mencari median ya, atau nilai tengah. Yang ketiga modus atau nilai yang sering muncul. Jadi ketiga ini sangat penting untuk kita melihat di dalam tendensi sentral. Misalnya gini, di dalam nilai rata-rata kelas ya, di dalam kelas itu ada sekitar 40 mahasiswa. Nilainya itu begitu sangat kompleks ya. Dengan 40 siswa tersebut kita melihat bahwa nilai 35 sampai dengan nilai 90 misal. Sedang gitu. Jadi kita menghitung ini pusat datanya di mana, ini rata-ratanya gimana, ini normalnya bagaimana gitu kan. Sehingga kita menentukan data normalnya gimana. Misalnya ketemunya normalnya misalnya di angka 60. Nah, di angka 60 berarti yang lain itu tidak normal. Di angka 60 itu berarti yang menyimpang, misalnya angka 35 itu biasanya hanya sedikit. Paling 1 atau 2 orang. Gitu ya. Kalau jadi kita untuk mencari data itu normalnya di mana? Begitu. Yang pertama kita mencari min ya. Min itu atau rata-rata. Mencari min ini kita mencari rata-rata itu dengan 2 rumus ya kalau di dalam mata kuliah statistik ini. Yang pertama adalah jumlah keseluruhan itu dibagi jumlah frekuensi. Frekuensi itu adalah nilai yang muncul. Jumlah nilai tersebut yang muncul itu frekuensi. Jumlah keseluruhannya itu berapa? Nah, dibagi frekuensi. Terus kemudian kalau yang kedua itu menggunakan rumus terkaan, teman-teman. Jadi rumus terkaan ini memang menerka-nerka ya min ini. Kedua rumus ini sebenarnya sama hasilnya nanti. Ya, hasilnya sama dengan rumus yang pertama dan kedua ketika kita menggunakan min. Jadi min ini kita untuk mencari rata-rata kelas, untuk mencari rata-rata nilai dan rata-rata data yang ada di dalam tabel atau data yang akan kita cari terkait dengan rata-ratanya. Terus kemudian yang kedua median. Median ini menentukan titik tengah. Titik tengah itu atau nilai tengah ya maksud saya. Menentukan nilai tengah itu misalnya gini, data ganjil 1, 2, 3 itu mediannya berapa? Mediannya itu berarti 3 karena nilai tengahnya adalah 3. Kalau data genap, nah 1, 2, 3, 4. Kalau data genap berarti nilai tengahnya ini dibagi 2 gitu. Jadi 1, 2, 3, 4. Berarti nilai tengahnya 2 tambah 3 dibagi 2. Jadinya 2,5. Itulah nilai tengah. Itu kalau untuk data tunggal. Tapi kalau dengan data kelompok kita menggunakan rumus juga. Rumusnya nanti akan dijelaskan di berikutnya. Jadi median. Terus kemudian modus. Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Jadi nilai sering muncul itu seberapa sering dia muncul. Misalnya gini,
Misalnya untuk data tunggal 1, 1, 2, 3, 4. Berarti nilai yang sering muncul itu ada berapa? Ya, ada 2 frekuensinya, 1, 1 tadi ada 2 kali. Ya. Itulah nilai yang sering muncul, itu disebut dengan modus. Kemudian untuk data kelompok juga kita menghitung ya, nilai yang sering muncul itu seperti apa. Nah, dalam tendensi sentral ini kita menghitungnya, mana yang akan kita gunakan. Kita menggunakan data, tentu kita lihat data apa gitu ya. Misal gini, kita untuk melihat rata-rata ya, melihat rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia, kita menggunakan rata-rata ya. Kita untuk melihat pusat datanya di mana. Fair nggak ketika kita menggunakan mean ini untuk menghitung pendapatan penduduk ya. Itu sangat tidak fair, karena 90% kekayaan Indonesia itu hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, yang artinya 10%-nya itu yang lain rebutan gitu ya. Jadi penghasilannya itu rendah. Ketika kita menggunakan rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, itu tidak fair. Makanya biasanya menggunakan modus ya, yang sering muncul. Jadi yang paling banyak pendapatan masyarakat itu apa? Tentu kalau kita lihat itu sesuai dengan UMR atau UMK ya. Nah, disitulah kita bisa melihat di mana kita menggunakan pusat data ini, di mana kita menggunakan mean, median, mode untuk menentukan memang ukuran pusat data, untuk menentukan normal datanya seperti apa gitu. Terima kasih. Saya kira itu gambaran secara umum terkait dengan tendensi sentral. Silakan Anda menyimak video berikutnya yang terkait dengan perhitungan tendensi sentral. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.